Kira-kira kalau secara umum sendiri sebagai mahasiswa kedokteran, gimana sih pandangan kalian terkait tuberkulosis? Oke, mungkin kalau dari kami sendiri ya, kami melihatnya tuberkulosis ini memang masih masalah yang besar ya di Indonesia. Kalau dilihat sendiri, angka tuberkulosis di Indonesia itu nomor 2 di dunia. Karena emang stigma di Indonesia juga masih sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat menjadi faktor kepatuhan pasien berobat juga ya. Jadinya pasien juga lebih karena stigma tadi ya, balik lagi, dan ini sesuai dengan tagline kita. Take action, no discrimination. Kalau menurut kalian, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan sebagai seorang mahasiswa dalam membantu memberantas TB? Oke, sebenarnya kalau sebagai mahasiswa emang kita nggak bisa berbuat yang besar-besar kayak guru-guru kita gitu ya Prof. Erlina Burhan gitu, udah penelitian segala macam, misalnya kita belum bisa seperti itu. Tapi mungkin hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya saya adalah belajar dulu ya, belajar dari masing-masing dari kita di sekolah, kemudian dari pembelajaran di luar gitu, misalnya ketemu masyarakat atau pembelajaran dari internet kan sebenarnya banyak ya. Nah itu kita istilahnya udah paham banget lah gitu, pahamnya supaya kita nanti bisa jadi dokter yang baik gitu ke masyarakat. Itu pertama, dari sisi diri kita dulu. Yang kedua adalah tentunya dari edukasi gitu ya, dari edukasi aktif misalnya ke keluarga, ke tetangga gitu ya, atau juga ke sosial media gitu ya, dengan kita share info di Instagram atau di YouTube, di TikTok, sekarang banyak banget platform. Nah itu bisa banget juga dilakuin oleh mahasiswa gitu kan. Kemudian mungkin yang kalau udah tingkatannya naik lagi gitu, misalnya kita bisa ikut penelitian mungkin kalau ada kesempatan, atau misalnya bisa juga buat penelitian. Sekarang kan anak-anak mahasiswa FKUI juga banyak banget yang kayak meta-analisis gitu ya, buat systematic review, meta-analisis itu banyak banget, dan itu kan sebenarnya juga adalah bentuk kontribusi penelitian gitu ya, meskipun kita bukan penelitian primer, tapi itu bisa banget dilakuin gitu sih. Dan itu pastinya tentunya untuk ilmu pengetahuan, dan nanti juga bisa bantu untuk kelangsungan terkait perkembangan TB ke depannya. Itu sih. Ini poin menarik sih sebenarnya. Soalnya aku tuh punya pengalaman ya. Dari salah satu teman aku. Dia itu emang keluarganya nggak punya background medis ya, latar belakang medisnya tidak ada, dan waktu itu dia kebetulan terdiagnosa TB di tahun 2000 pas COVID. Jadi bayangin ya seberapa struggle-nya kena COVID saat pandemi gitu. Nah di saat itu salah satu kendala yang dia sampaikan tuh emang informasi tentang TB itu ternyata susah diakses waktu itu. Jadi dia sendiri pun struggling sebagai pasien TB ya, untuk mencari informasi TB ini gimana sih gitu. Nah kalau dari kalian sendiri kira-kira ada nggak pengalaman, terlepas fakta kalian anak kedokteran ya, ada nggak pengalaman kalian terkait TB, entah itu anggota keluarga kalian atau ada teman dari mahasiswa kedokteran juga yang pernah jadi penyintas TB? Aku dulu ya. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau bertemu dengan pasien di klinik tentunya ya belum ya, karena memang masih di preklinik sekarang. Namun untuk dari lingkungan keluarga sendiri sebenarnya aku udah ada satu orang keluarga yang beliau kebetulan terkena TB tulang, dan waktu terkena TB tulang itu satu keluarga tuh bingung, bukan gimana ya, tapi kayak orang tuh taunya TB kan batuk darah, jadi emang taunya semuanya penyakit di paru-paru. Nah makanya waktu dibilang TB tulang tuh kayak gencar banget, kayak loh emang bisa gitu kan. Jadi kayak suatu hal yang baru, dan itu emang karena kurangnya informasi tadi. Jadi dan beliau qadarullah juga waktu kena TB tulang itu sampai kesulitan berjalan. Jadi emang benar-benar mau bangun dari tempat tidur aja itu susah. Dan namun sekarang karena rutin menjalani pengobatan, ya alhamdulillah sekarang berjalan sampai jauh. Beliau kan asli di Makassar, sampai datang jalan-jalan ke Jakarta pun sekarang sudah bisa jalan. Alhamdulillah. Itu tahun berapa sih ininya? Kena TB-nya? Kalau nggak salah 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Jadi masa pengobatannya sampai 2 tahun atau masa pengobatannya berapa lama? Masa pengobatannya kalau aku nggak inget persisnya soalnya nggak terlalu banyak kontak dengan beliau juga. Tapi ya mungkin setelah pengobatan TB-nya selesai dari
rehabilitasi jalannya sendiri tuh mungkin makan waktu sendiri. Jadi ya mungkin perlu waktu yang lama karena itunya juga. Tapi pesan yang paling ingin ditekankan itu memang pentingnya menyelesaikan pengobatan ya. Benar. Karena banyak dari pasien TB yang sampai saat ini tuh mikirnya ini nggak bisa sembuh deh kayaknya. Benar. Dan itu juga sangat-sangat mempengaruhi dong dengan bagaimana mereka comply dan patuh dengan pengobatan mereka. Oke. Lanjut ya. Kira-kira kalau dari Oksigen sendiri tadi kan udah cerita nih pengalaman yang sharing edukasi dari online, infografis atau yang offline tadi yang Baksos ya. Kalau misalnya edukasi tentang TB sendiri gimana dari Oksigen? Edukasinya sebenarnya ya tadi so far itu sih dari kayak infografis, kemudian tadi Baksos juga, kemudian dari apa ya edukasi lebih ke situ sih ya. Ya. Emang kita masih baru di lingkup itu gitu. Tapi kedepannya sebenarnya pengennya sih bisa edukasi lebih luas gitu ya ke masyarakatnya gitu. Oke, tapi memang sejauh ini sudah cukup banyak ya melakukan gerakan edukasi ya. Oke. Kira-kira ada lagi nggak cara lain selain yang tadi kalian udah bilang ya, untuk menyebarkan informasi melalui infografis, kemudian termasuk dari konten edukasi secara langsung. Apakah dari kalian sendiri ada metode lain untuk menyampaikan informasi tentang TB ke masyarakat? Sebenarnya mungkin apa ya, kalau kita sebenarnya pengen juga bisa ke komunitas tertentu gitu sih, kayak ya komunitas TB atau apapun itu ya, jadi kayak bisa saling berbagi sharing juga untuk informasi ke kita juga gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau misalnya ke masyarakat, sebenarnya emang paling efektif menurut aku tuh ya tadi antara terjun ke masyarakat atau kita menyediakan platform yang emang besar gitu supaya masyarakat yang gak kita temuin pun juga tahu gitu. Iya, nah itu sebenarnya perjalanan yang sulit karena kayak bangun sosial media pun nggak semudah itu kan, kayak ya kan hebat banget. Tiba-tiba tuh keren banget sih, kayak udah ini ya. Itu juga butuh proses percaya deh, dan itu proses yang nggak cepet. Jadi ya, tapi aku setuju banget dengan poin kamu, soalnya aku ngerasa apa ya di zaman sekarang ya yang orang-orang benar-benar secara aktif menggunakan sosial media. Menurut aku ini wadah yang sangat-sangat pas ya untuk kita memberikan edukasi ke mereka, karena banyak sekali orang-orang yang juga sebenarnya belum pernah mendengar ataupun sama sekali tidak teredukasi tentang TB ini gitu. Oke, kalau misalnya tantangan nih, kira-kira dari Oksigen sendiri apakah pernah menghadapi tantangan dalam menyebarkan informasi terkait TB? Oke, paling itu ya cara engage ke masyarakatnya itu. Oh iya. Mau sekalian promosi? Mungkin boleh promosi atau boleh nih sekalian nih. Ya teman-teman kalau misalnya tertarik ya buat tahu-tahu informasi tentang nggak cuma TB aja sih, kayak bidang respirasi segala macam, itu bisa kunjungin Instagram Oksigen. Gimana nih di bawah ini? Di bawah ini ya. Ada YouTube-nya juga ada. Kalau mau tahu kayak pembicaraan kita sama dokter-dokter ternama gitu ya, itu boleh banget dikunjungin gitu sih. Di follow ya sahabat-sahabat TB dan dipantau juga. Oke. Kalau kedepannya, kira-kira apa nih rencana atau proyek ke depan yang akan kalian fokuskan dalam pencegahan atau penanganan TB? Oke, sebenarnya kalau untuk saat ini kita tadi kan udah mulai coba ke ranah edukasi ya. Sebenarnya tadi pertama pengen lebih gencarin lagi, berarti kan dari sisi sosmednya harus udah lebih ini lagi kan. Dan pengen juga nih kalau bisa dapet kayak kesempatan kerja sama bidang sama organisasi yang emang concern dengan TB kayak TB TV gitu, atau mungkin Satu Rate atau organisasi lain gitu, komunitas masyarakat yang lain tuh juga akan sangat bersyukur gitu, karena dengan bekerja sama organisasi yang udah lebih established, kita tuh juga maksudnya selain bisa nambah ilmu buat kita juga gitu ya, tapi kayak bisa lebih tersalurkan juga gitu lah mereka gitu kan. Karena kalau kayak kita sendiri tuh nggak bisa gitu kan. Paling itu sih gitu. Mungkin itu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, lebih ke pesan. Pesan kalian untuk sahabat TB, mau itu pasien, penyintas atau masyarakat. Apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin
halo Sobat TB, bener ya? Iya, Sahabat TB. Halo Sahabat TB. Jadi pesan kami mungkin untuk para pasien, yuk mari kita sama-sama berobat, mari kita tuntaskan masalah ini, jangan ragu, jangan takut untuk berobat. Kita sama-sama biar kita bisa sembuh kembali, sehat kembali. Kemudian untuk para penyintas, kalian orang-orang hebat, orang-orang kuat yang bisa menjalani pengobatan ini. Mari kita dukung saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih berjuang melewati masalah ini. Dan juga mari kita bantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk masalah TB ini. Dan untuk masyarakat pada umumnya, mari hilangkan stigma negatif pada penyakit TB ini. Mari kita dukung mereka yang memang masih berjuang dan terus memberikan bantuan kalau bisa untuk para pasien-pasien yang memang masih berjuang dengan penyakit tuberkulosis ini. Iya, penting banget ya memberikan support ya. Benar. Iya. Tadi sama kayak Wawa ya. Intinya semangat terus untuk para sahabat TB di sini ya. Jadi dari yang saat ini masih berjuang sebagai pasien, ya tadi tetap semangat. Cari mungkin komunitas atau support system yang mendukung gitu, karena banyak banget pasti di sini yang mau bantu gitu ya. Kemudian juga bisa cari-cari info, sekarang banyak banget di media sosial, di internet gitu terkait TB gitu. Jadi TB itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan, maksudnya kayak kita bisa melawan ini, kita bisa melawan ini gitu. Kalau untuk penyintas, kalian hebat, keren ya. Jangan lupa juga dibantu mungkin kerabatnya atau mungkin orang lain gitu yang juga terkena TB, dikasih support ya gitu. Dan juga untuk masyarakat, tadi ya, jangan berstigma tentang TB gitu. Take action, no discrimination. Take action, no discrimination. Take action, no discrimination. Oke, baik. Itu dia tadi diskusi kita bersama teman-teman dari Oksigen. Terima kasih banyak ya teman-teman atas diskusi dan sharingnya. Nah, sahabat TB, kalau kamu misalnya masih memiliki pertanyaan seputar tuberkulosis ataupun kamu ingin membagikan kisah terkait pengalaman kamu melawan TB, kamu boleh hubungi kami di sini. Dan terima kasih banyak sahabat TB untuk waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalain lonceng TB TV untuk update seputar kesehatan paru dan tuberkulosis. TB TV, take action, no discrimination. Yeay.